Yohoy, Nasan, Keren, Sanjo. Oke, lanjut lagi di bahas-bahas Digimon Ghost Game yang sudah masuk episode ketiga, teman. Akhirnya nih, calon waifu diperkenalkan juga di sini beserta partnernya ya, teman-teman. Untuk episode kali ini tuh, wah, lumayan seru banget lah, teman-teman. Dan gak sengeri kemarin, jadi langsung aja kita bahas ya, teman-teman. Oke, open. Segmen pertama, rumor tentang coretan merah. Nah, di awal kita kan diperlihatkan bahwasannya nih masyarakat melihat hal-hal aneh di foto-foto mereka yang ada di HP kan yang pasti. Dan gak cuman itu, meskipun mereka mencoba untuk menghapus foto-foto tersebut, entah di folder, di sosmed, atau dimanapun itulah, pokoknya selama itu dibuka di smartphone dan bisa dibuka di situ, mereka ya bakal balik lagi gitu foto-fotonya. Habis itu ya akan terjadi hal-hal yang aneh pada bagian yang terdapat coretan merah ini. Bahkan sampai menimbulkan kecelakaan. Loh, ini aduh ngeri banget sih. Ya sebenarnya sih nggak ngeri-ngeri amat ya, tapi karena nggak horor aja sih teman-teman. Cuman ini masalahnya tuh adalah imbasnya loh. Ini udah pasti ya tetap membahayakan publik kalau dibiarin teman-teman ya. Ini pas banget si Ruri dan temen-temennya nih bahas tentang ini di awal episode, ya kan? Katanya setelah hal-hal aneh tersebut terjadi nih, dalam 48 jam, hal yang lebih parah itu akan terjadi, teman-teman. Akan, pokoknya yang lebih mengerikan daripada yang sebelumnya terjadi bakal terjadi pada bagian tubuh korban yang ada coretan merahnya itu. Oh my god, ngeri banget. Kalau kita jadi korbannya ngeri, gitu maksudnya. Oke, tentunya ini kan si Ruri kayak nggak percaya gitu kan. Kayak, masa sih gitu kan. Jangan seneng dulu kamu. Fotomu kena juga loh, gitu. Coretannya di tangan lagi ya kan. Dua-duanya lagi begini, ya kan. Terus coretannya di tangan dua-duanya. Nah, ini di sosmednya pun sampai di komen, ini kenapa dan sebagainya gitu kan. Terus ya udah, apa yang terjadi kemudian si Ruri langsung hapus fotonya di sosmed dan juga di HP-nya gitu. Nah, segmen kedua, langsung aja nih, ngebut nih teman-teman. Efek yang terjadi. Nah, langsung aja kita diperlihatkan pada malam harinya si Ruri ini sedang memainkan piano miliknya di rumah yang pasti. Terus di depan jendelanya terasa ada sesuatu kan teman-teman. Ini membuat kita penasaran dan sekaligus curiga ya teman-teman. Apalagi di previewnya itu kan kemarin cuma diliatin si Angguramon ya. Habis itu karena dia yakin cuma perasaan, ya udah deh dia balik lagi buat ngecek HP-nya. Nah, gambar yang tadi dihapus tiba-tiba aja balik, dan apa yang terjadi selanjutnya? Wah, mengerikan. Tangan Rudi pun memudar loh, teman-teman, jadi transparan gitu. Lalu, ya, seperti yang udah kita tahu, dalam 48 jam ke depan akan terjadi hal yang lebih mengerikan. Apakah tangannya bakal kenapa-napa, bakal buntung, bagaimana? Aduh, ya itulah pokoknya. Ya kan, sekitar jam 2-an ya yang pasti, karena si Ruri ini upload fotonya tuh sekitar jam 2 lewat, atau lebih tepatnya jam 2.19 PM. 14 jadi jam 14.19. Jadi dia harus menyelesaikan semuanya dalam 2 hari, atau tangannya bakal hilang selamanya pak, gimana lah, aduh. Bahkan dia nanya-nanya sama korban yang lain loh teman-teman. Tentunya ini korban-korban yang lain juga nggak bisa ngasih solusi dong. Efeknya di sini aneh-aneh dan mengerikan teman-teman. Ngeri loh efeknya. Yang ditanya Ruri ini jadi kayak genderuwo nih, kuntilanak kan, rambutnya panjang terus, nggak berhenti manjangnya. Aduh, itu jalan gimana ntar kalau keinjek tuh, aduh, nyusahin orang dong ya kan, nyusahin diri sendiri juga. Dan yang kecelakaan tadi di awal episode itu juga karena ini kakinya mendadak kayak kaku gitu kan, gara-gara di foto dicoret-coret gitu kan, jadi kayak nggak bisa gerak gitu. Nah, terus si Ruri ini kesana kemari kepanikan kan, mencari cara buat mengakhiri ini. Dan bahkan tadi pagi tuh dia kabarin teman-temannya buat izin gak masuk sekolah kan. Terus dia melihat foto yang nunjukin coretan di tangannya tuh makin bertambah teman-teman. Jadi emang seiring berjalannya waktu juga coretannya makin parah gitu loh. Efeknya juga tentunya makin parah gitu. Ini jadi kayak tangan kanan juga ikutan memudar teman-teman. Jadi dia kan kemana-mana tuh sekarang pakai sarung tangan, gara-gara itu nggak mau dilihat orang kan, hilang itu siapa yang nggak kaget ngelihatnya ya kan. Nah, terus ya dia menyadari kalau selama ini tuh
dia diawasin melalui CCTV yang ada di sekitarnya. Lalu ya dia tahu itu ada sesuatu yang ngawasin dia dari tadi. Sampai dia pulang dan dari tadi kan pakai sarung tangan ya. Seperti yang udah saya bilang tadi ya. Kalau enggak ya dia bakal nembus gitu. Apapun yang dia coba sentuh ya bakal tembus kalau nggak pakai sarung tangan. Akibatnya ya dia jadi nggak bisa main piano dan tentunya langsung panik nangis di situ. Aduh, pelaku tersebut pun tertawa sambil melihat penderitaan para korban, khususnya si Ruri ini. Aduh, bener-bener wah keji nih. Keji ya teman. Segmen ketiga langsung aja teman ngebut ya. Bertemu dengan Hiro. Nah, ini si Ruri mendapatkan PM dari Hiro. Cie, PM-PM-an ya. Sorry. Jadi si Hiro ini kan bilang kalau dia bisa nolong Ruri dan berkata kalau itu adalah ulah Digimon. Jadi dia akan mencoba untuk ketemu dulu kan sama si Ruri. Jadi dia minta ketemuan jam 12 siang di hari yang sudah ditentukan, yaitu hari dimana tangannya bakalan kenapa-napa itu ya. Si Hiro pulang sekolah cepet demi janjinya itu kan. Terus si Hiro di sini melihat tangannya si Ruri yang memudar. Langsung aja dia bilang ini udah pasti ulahnya Digimon sih gitu kan. Jadi di sini wah si Hiro udah kayak detektif gitu pak. Terus dikasih lihat Gamamon yang mulai berisik di sini. Aduh gemesnya teman. Kayak boneka gitu. Lucu di sini ya teman-teman. Terus si Hiro juga bisa lihat Anggoramon yang ada di belakangnya si Ruri ya kan. Dia langsung masuk ke HP-nya kan, habis itu keluar lagi, entah buat apa coba. Kalau udah masuk keluar lagi ngapain gitu. Dan dia langsung ngajak ngomong si Hiro dan Gamamon. Sebelum lanjut lagi, kalian inget kan kemarin si Hiro dan Gamamon lihat si Anggoramon ini yang ngikutin Ruri terus. Nah, akhirnya kan dipertemukan nih di sini. Mereka juga ngobrol-ngobrol sebentar. Si Ruri itu kebingungan. Mereka tuh ngomong sama siapa gitu kan. Ya, walaupun ditunjukin juga si Gamamon ini di hadapannya ya. Soalnya kan kalau nggak pakai VB, kita nggak bakal bisa lihat Digimon yang masih berwujud hologram ya. Dia bilang kalau ini semua tuh ulahnya si Dracumon teman. Dia menggunakan mata iblis di kedua tangannya buat bikin coretan di foto-foto digital manusia yang dia mangsa sambil bergerak di internet dan mengawasi korbannya selama 48 jam. Wah, dia suka melihat penderitaan orang teman-teman. Lalu ada hal menarik lainnya yang diungkap teman-teman, bahwa menurut rumor dari para Digimon yang muncul di dunia manusia ini, semuanya ya teman-teman, nggak cuma mereka-mereka doang, dia sangat ingin mematerialisasi dirinya jadi nyata gitu kan istilahnya. Jadi kalau wujud hologram itu kan mereka nggak bisa nyentuh dan disentuh manusia, namun sesama Digimon tuh masih bisa menyentuh. Ini mungkin biar dia bisa menyentuh dunia manusia juga ya teman-teman. Bahkan di sini Gamamon juga bisa nempel di Anggoramon kan, walaupun dia belum termaterialisasi, walaupun dia masih hologram lah gitu kan. Jadi menurut Anggoramon tuh kalau dia sampai berwujud nyata, efek mata iblisnya tuh kemungkinan akan menjadi lebih parah daripada sekarang. Jadi bakal membuat sesuatu yang lebih gencar dan lebih mengerikan lagi gitu. Kemudian setelah itu Hiro pulang sebentar ke asramanya dan mengambil sebuah VB dan dimengkat Anggoramon yang pasti ya teman-teman. Kemudian dipergok oleh Kiyoshiro lagi. Aduh, dia lagi. Dia kayak merhatiin banget ya. Kan katanya kamu gak apa-apa, kamu pulang cepet loh hari ini gitu kan. Terus katanya kan dia sering pakai smartwatch yang gak biasa ya. Ujung-ujungnya malah ditanya, itu ada fungsi jimatnya apa enggak? Ya langsung dijawab enggak lah. Terus Hiro langsung bilang, wah buru-buru nih, aku pergi dulu ya gitu. Ya luar biasa lah si Kiyoshiro ini, masih aja parno ya teman-teman. Tapi ini satu hal yang membuatnya menarik teman-teman. Dia kan belum ketemu sama Jellymon nih sampai sekarang, tapi di antara kalian tuh udah ada yang berteori soal ini. Siapa tahu dia ketempelan Jellymon dari awal, jadi ngerasa kayak aneh-aneh kemana-mana buat jimat dan lain-lainnya. Nah jujur saya sendiri tuh mungkin setuju ya dari apa yang terjadi sama Ruri dan Anggoramon ini, tapi untuk saat ini ya susah buat buktiin itu. Jadi mohon maaf, saya juga masih belum bisa menerka-nerka nantinya bakal seperti apa. Tapi udah pasti satu hal teman-teman, dia bakal overreact kalau sampai ketemu Jellymon soal ini teman-teman. Aduh lucu sekali. Oke, segmen keempat. Oke, ngebut ya, Anggoramon vs Dracumon. Nah, si Hiro pun balik dengan VB di tangannya. Sisa waktu Ruri itu tinggal 15 menit, berarti bisa dipastikan nih jarak antara asrama sama lokasi mereka ketemuan tuh agak jauh ya teman-teman.
Si Hiro mencoba mengasih Ruri si Vibi ini dan ngajarin makainya. Dan saat itu juga si Drakumon langsung keluar dari HP-nya si Ruri karena dia mau ngambil Vibi tersebut. Ya, tapi malah tembus lah, soalnya kan dia masih hologram. Terus pas Anggoramon mau hajar dia, itu kan dia malah berhasil lari karena gerakannya si Anggoramon yang lambat ini. Si Gamamon tuh ngejar, tapi dia malah diterkam balik dan ngancam si Hiro kalau si si Anggoramon lagi. Si Gamamon ini bakal diisep datanya kalau dia nggak ngasih Vibinya. Terus di sini terjadi percakapan yang sangat menarik, Monon. Dia mengungkapkan tujuan yang sebenarnya. Setelah jadi nyata, dia bisa lebih usil lagi. Tapi ini mah bukan usil lagi namanya, teman-teman. Ini udah menimbulkan kericuhan di mana-mana, jadi teror, korban di mana-mana gitu kan. Bisa jadi loh, jangan salah. Terus kemudian gimana caranya? Sementara Vibi ini kan cuma bisa dipakai sama manusia ya, sementara si Drakumon nyentuh aja nggak bisa gitu kan. Nah di sini Drakumon mengeluarkan sebuah statement bahwa di dunia ini ada banyak orang jahat dan salah satunya siapapun itu bisa dia jadiin partner. Nah ini kayak di Digimon Savers nggak sih? Sama manusia dan Digimon yang jahat itu bisa saling memanfaatkan satu sama lain. Ada beberapa orang jahat yang bekerja sama dengan Digimon pas di awal-awal. Si manusianya dapat yang mereka mau, si Digimonnya dapat kekuatan juga dari emosinya mereka. Malah ini bisa sampai evolusi juga, teman. Tapi di sini kan konteksnya adalah Digimonnya harus jadi nyata dulu, baru bisa nyentuh benda dan berevolusi seperti itu. Ya mungkin aja ada hubungannya apa gimana. Kalau kalian lebih ngerti, kalian bisa tulis di kolom komentar. Aduh, ini juga masih spekulasi sih. Kemudian Drakumon menghipnotis si Hiro dengan jurus Eye of Nightmare-nya. Dengan mata iblisnya dia membuat si Hiro ini menuruti perintahnya. Tapi jurus ini punya kelemahan. Dia nggak akan berefek pada siapapun yang nggak bisa melihatnya. Ini sebabnya si Ruri nggak bisa dihipnotis ya teman-teman. Jadi dia malah hipnotis si Gamamon dan nyuruh si Gamamon buat nangkep si Ruri kan. Udah gitu di sini si Gamamon malah tambah bikin gemes teman. Lucu nih teman. Gitu kan. Lucu. Lihat di sini teman-teman. Habis itu si Anggoramon mukul Gamamon biar dia sadar. Dilanjut Gamamon gigit Hiro biar dia bangun juga gitu kan. Terus di akhirnya si Ruri ini membulatkan tekadnya dan mencoba mengenakan Vibinya sendiri. Dikasih dim card sama Hiro dan disuruh habis pakai si Vibinya ini dia harus langsung pasang dim cardnya dan tekan tombol yang ada di sebelahnya. Seperti itu. Baru selesai ngobrol, mereka berdua udah dihipnotis lagi. Ini berdua nih sekalinya jadi tokoh sampingan malah kasihan ya, aslinya naas begini. Padahal 2 episode lalu tuh ini berdua keren banget. Kolaborasinya tuh bagus loh mereka berdua. Apa sih namanya? Korelasi atau apa pokoknya itu. Ya seperti itu lah. Ya kan? Dan juga ini emang si Anggoramonnya lambat banget pergerakannya teman-teman buat nangkep si Drakumon. Tapi kemudian si Ruri kenakan Vibinya dan dia bisa melihat Anggoramon di hadapannya mencoba melindungi dia. Dia mencoba melindungi Ruri walaupun nggak bisa mencegat si Hiro. Alasan si Anggoramon tertarik dengan Ruri adalah karena pianonya. Dia suka bunyi piano yang dia bunyikan gitu kan. Ini jadi kayak si Gabumon yang suka suara harmonikanya Yamato ya teman. Ya seperti itulah. Nah, jadi kan selama ini yang ngawasin si Ruri di balik jendela adalah si Anggoramon teman-teman. Akhirnya Ruri mengiyakan dan menyuruhnya jangan bersembunyi lagi. Setelah itu Anggoramon bermaterialisasi dan mendapatkan kekuatan lebih dari Ruri. Bahkan dia sekarang bisa ngejar si Drakumon. Kayaknya nih dari kemarin tuh emang supaya Digimonnya dapat power, emang harus terhubung dengan tamernya ya melalui Vibi Vital Bracelet, ya kan? Dan langsung dibantai 2 jurus yaitu Double Lariat dan juga Yondam. Kita menggunakan kibasan tangannya 2 kali sambil berputar lalu menimpa si Drakumon dari ketinggian seperti bergulat teman. Anggoramon menang. Teteretet. Segmen kelima, penutup dan konklusi. Oke, Drakumon tobat dan mengembalikan tangan Ruri ke semula lagi. Mata iblisnya pun dicopot dan diambil sama si Hiro supaya semuanya bisa dikembalikan seperti semula. Korban-korbannya yang lain ya kan. Terus kita lihat di sini si Ruri suka meluk si Anggoramon karena bulunya lembut ya teman. Terus di belakang ternyata Drakumon masih nggak kapok teman. Dia bisa keluarin mata iblisnya lagi dari tangannya itu.
Apakah nanti dia bakal berulah lagi atau mencari orang jahat buat dijadiin partner ya, apa gimana lah pokoknya ini masih belum jelas ya teman-teman. Jadi untuk episode ini endingnya agak gantung sih teman-teman. Tapi episode kali ini tuh lebih enak buat diikutin karena walaupun libur 1 minggu, selain nggak menurunkan ekspektasi juga kengeriannya agak berkurang sedikit, dan juga ini kan memperkenalkan karakter baru ya. Kayaknya ini lebih proper buat caranya seperti ini, cara memperkenalkan karakter barunya dan juga chemistry-nya. Oh iya, tadi mau ngomong chemistry ya, seperti itu. Lalu episode selanjutnya bertemakan Halloween. Oke. Isinya labu dan Digimon yang akan muncul adalah Pumpkinmon. Wow, ini menyesuaikan juga ya. Minggu ini kan Halloween, teman-teman. Pas banget nih kemarin, berarti diliburin langsung masuk ke episode Halloween. Ya nggak, teman-teman? Oke. Kalau kalian ada pendapat silahkan tambahin lagi di komentar, dan juga sekian dulu dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Nyalain notifnya biar gak ketinggalan ya teman-teman. Dan mari kita nikmati Digimon Ghost Game ke depannya bersama-sama. Bye. Target open.